Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Lydia Utari dan rekan saya Umi Habibah dari kelompok 10. Sini kami akan mempresentasikan mengenai Islam di Myanmar. Sebelumnya kita mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, slide pertama yaitu awal kedatangan Islam di Burma. Islam sampai ke Burma melalui beberapa jalur. Para pedagang Arab menetap di garis pantai negeri ini selama abad pertama di tahun Hijriah, atau itu sekitar pada abad 7 Masehi atau sesudahnya. Pada awalnya mereka menempati kawasan di sekitar pantai Arakan dan kemudian ke selatan. Lebih belakangan, para pedagang India dan Melayu telah efektif dalam menyebarkan Islam. Akhirnya, para pengungsi dari Yunan pada abad ke-19 menetap di bagian utara negeri itu. Menurut para sejarawan, para pelaut Muslim telah datang ke Burma pada abad ke-11, di mana pada tahun 860 Masehi, para pengelana dari Cina menemukan daerah koloni Persia di perbatasan Yunan. Seorang pelancong Persia yaitu Ibnu Khordadbeh, pelancong dari Arab pada abad ke-9 Sulaiman, dan pelancong beberapa abad di Arakan dan meluas ke selatan hingga mencapai Moulmein pada masa pemerintahan Sultan Salim Shah Rasagri itu pada tahun 1593 sampai dengan 1612 Masehi. Bahasa Persia merupakan bahasa resmi bagi negara Islam Arakan yang beribu kota di Myeonghaung. Pada tahun 1784, penduduk Burma pengikut Buddha berhasil menaklukkan negeri Islam di Arakan, yang diikuti antara 1824 dan 1826 oleh penduduk Inggris. Ketika Burma merdeka pada 1948, Arakan dimasukkan ke dalam negara Burma. Yang kedua itu adalah kondisi Islam di Burma pada masa modern. Pertambahan imigran secara besar-besaran ke Burma memengaruhi hubungan antara orang-orang Burma dengan kaum muslimin. Asimilasi kaum muslim dengan orang-orang Burma menjadi suatu hal yang menarik. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan digantikannya para pemimpin Burma yang sebelumnya banyak berasal dari orang-orang pribumi menumbuhkan kebangkitan etnik, budaya, dan kebanggaan keagamaan di kalangan kaum muslim. Posisi mereka yang cukup menguntungkan di bidang ekonomi memungkinkan mereka mengambil alih perkembangan organisasi-organisasi yang menguntungkan mereka, di mana pada masa itu masjid-masjid baru didirikan dan lembaga-lembaga pendidikan Islam dipromosikan dengan antusias. Dilihat dari jumlahnya, yang memiliki pengaruh cukup kuat hanyalah Kalapati atau Muslim India dan Zerbadi. Dalam hal kebudayaan, kaum Muslim Burma sedikit berbeda dengan orang Burma yang beragama Buddha, di mana kaum Muslim Burma tetap memakai nama-nama Burma meskipun mereka juga menggunakan nama Muslim yang bisa dipakai di wilayah dan lingkungan mereka sendiri. Sementara untuk kaum Muslim India menghindari penggunaan nama Muslim untuk berasimilasi dengan masyarakat lokal. Secara politis, kaum Muslim Burma selalu memiliki perasaan dan sikap positif terhadap negara dan siap mengidentifikasi diri dengan kebanyakan rakyat Burma lainnya. Burma setelah adanya Islamisasi. Dalam bidang ekonomi, Muslim Burma sebagian besar berprofesi sebagai petani, sedangkan Muslim keturunan India dikenal sebagai pedagang yang tangguh. Barangkali karena alasan inilah kaum Muslim India lebih banyak menderita dibanding kaum Muslim lainnya ketika sosialisme diterapkan secara kaku pada periode pasca di tahun 1962. Peranan dan posisi mereka yang kuat di bidang ekonomi dihancurkan oleh penguasa sosialis yang melarang perdagangan bebas, membatasi arus perdagangan internasional, serta menekan impor dan memperlakukan peredaran uang secara ketat.
Sementara secara politik akan tampak bahwa kaum muslim Burma menikmati proteksi dan kebebasan yang lebih besar selama periode demokrasi. Mereka tidak hanya mempunyai wakil yang cukup baik di pemerintahan, tetapi juga merupakan elemen politik yang penting dalam kehidupan politik di Burma. Kudeta militer pada tahun 1962 yang disusul dengan sistem politik yang didominasi militer di bawah kepemimpinan Burma Socialist Program Party atau disingkat dengan BSPP mencekik ruang politik oposisi dan mempersempit ruang partisipasi mereka di bidang politik. Selanjutnya, Islam di Arakan. Arakan adalah sebuah wilayah dengan luas 36/762 km persegi dan jumlah penduduk pada tahun 1969 sebesar 1.847 jiwa. Penduduk pada tahun 1969 sebesar 1.847 jiwa. Penduduk ini terbagi ke dalam dua komunitas keagamaan Muslim yang disebut dengan Rohingya dan Buddhis yang disebut dengan Moh. Pada tahun 1982 tercatat sekitar 2,6 juta orang hidup di Arakan. Jumlah muslim di kota Tanah Serim atau ibu kota Molmin adalah sekitar 600.000 jiwa pada tahun 1982, sekitar 20% dari seluruh penduduk kota tersebut. Sisanya tersebar di bagian wilayah Rangon dan timur laut. Molmengyun atau bagian Irrawaddy, Tianmana, dan Kyaukse bagian Manadalai, Chebo bagian Sagaing. Mereka diklasifikasikan berdasarkan etnis dan asal-usulnya, sehingga kita kenal Muslim Burma, Muslim Rohingya, Muslim keturunan India, Muslim Hui atau Pantai, dan Bebadi. Muslim Rohingya lebih dikenal karena perjuangan bersenjata untuk mendapatkan otonomi di wilayah Arakan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lydia Utari dan rekan saya Umi Habibah dari kelompok 10. Sini kami akan mempresentasikan mengenai Islam di Myanmar. Sebelumnya kita mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, slide selanjutnya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.